Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Tentunya semua kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan memulaikan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Kami percaya semua ini adalah seizin Tuhan bagi kami. Dan saat ini tibalah saatnya kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami, agar supaya benar-benar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Amin. Nah, yang pasti baik buku, pensil, penghapus, terutama Alkitab sudah disiapkan ya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu ibadah yang sejati. Dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita ikuti: 1. Arti ibadah yang sejati. 2. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menceritakan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, belajar dari nyanyian. Oke, bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Jadi di sini kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kata sejati adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Nah, jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan, dan juga ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu berarti tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah setiap hari Minggu dengan rajin. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan di rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan lebih jelasnya dalam Alkitab, bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Dan ibadah itu harus bercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Surat Yakobus 1 ayat 26 hingga 27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dan juga mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan,
dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan tanggung jawab melalui bagian-bagian tubuh kita. Apapun yang kita pikirkan, semua yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita masuk pada bagian yang kedua. Seperti apa contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata. Ibadah yang sejati misalnya, 1. Kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Dan kedua, mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau memuji teman. Ya, berikut tangan. Tangan kita digunakan untuk membantu orang lain. Dan selanjutnya kaki, ya, digunakan bergegas untuk menolong sahabat. Dan juga telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Jadi itu merupakan anggota-anggota tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita untuk kita gunakan sebagai tindakan hidup kita beribadah kepada Tuhan. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19 ini, kita yang berkelebihan, kita harus membantu mereka yang berada di dalam kekurangan. Misalnya kita memberikan mereka sembako dan lain sebagainya. Selain itu, tindakan yang bisa kita lakukan adalah bersikap ramah dan sopan. Dan juga kita harus berkata jujur kepada semua orang. Dan juga tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan bersahabat dengan semua orang. Artinya tidak pilih-pilih kasih, ya, tidak pilih-pilih teman. Dan juga melayani orang yang lemah, ya. Kita yang kuat harus melayani mereka yang lemah. Dan juga menolong orang miskin agar supaya juga mereka boleh terpenuhi akan kebutuhan mereka. Dan selanjutnya, kita juga harus membantu orang di dalam kesusahan dan menghibur teman yang sedih. Itu adalah contoh-contoh tindakan yang harus kita lakukan untuk menunjukkan ibadah yang sejati yang sesuai dikatakan oleh firman Tuhan. Dan juga kalau di rumah kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah kamu sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah minggu atau beribadah bersama orang tua. Dan dengan demikian, ibadah benar itu tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di mana saja. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun pada setiap hari, setiap saat, dan ditunjukkan kepada semua orang. Itu adalah ibadah yang sejati.
Kita lanjut pada bagian yang ketiga tentang menghayati makna ibadah yang sejati. Jadi di sini yang pertama, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktekkan ibadah sejati berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Misalnya, menuliskan pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu di panti asuhan. Jadi diceritakan pengalaman kalian pada waktu kalian ke panti asuhan atau di mana saja pernah kalian menolong orang lain. Dan yang kedua, bacalah kembali Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut ini. Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Ya, jadi artinya apa? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Dan yang ketiga, jawablah pertanyaan berikut ini, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Dan yang terakhir, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau izinkan bagi kami untuk belajar bersama. Biarlah Tuhan tetap menolong kami semua, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar supaya kami akan tetap bertekun di dalam mengikuti setiap pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri pertemuan proses belajar mengajar kami saat ini. Ini doa dan permohonan kami. Amin. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa untuk berdoa agar supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita akan kembali lagi belajar di sekolah. Juga jaga kesehatan. Kalau makan cuci tangan terlebih dahulu. Kalau keluar rumah juga jangan lupa pakai masker. Ya. Sampai jumpa dan salam sehat.